Ya, sahabat, jumpa lagi di kanal Perspektif dengan Andre Vincent Wenas. Kali ini catatan atau komentar tentang masih soal deklarasi Capres-Cawapres ya. Nah, kita tahu bahwa sampai saat ini baru Gerindra, Nasdem, dan PSI yang sudah mengumumkan siapa nama calon yang mereka dukung atau usul untuk menjadi Capres dan Cawapresnya. Catatan saya berjudul, Gerindra, Nasdem, dan PSI sudah deklarasi nama calon. Apa dasarnya? Ini banyak yang bertanya soal apa dasarnya. Termasuk PSI katanya nggak punya kursi di parlemen dan sebagainya. Nah, ini tanggapan saya. Begini. Nah, sahabat, Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra itu mengusulkan Pak Prabowo Subianto. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, ya Pak Anies Baswedan. Dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI sudah mengusulkan Pak Ganjar Pranowo dan Mbak Yeni Wahid. Ini paket lengkap yang dari PSI, Capres dan Cawapres. Nah, sahabat, mereka ini, parpol 3 ini adalah parpol-parpol yang memelopori usulan nama calon pemimpin nasional menuju Pilpres 14 Februari 2024. Sedangkan parpol lainnya masih konsolidasi internal dan atau masih saling menjalin komunikasi politik. Katanya, sekali lagi sahabat, itu adalah tentang who gets what for how much. Lalu ada pertanyaan, apakah Gerindra, Nasdem maupun PSI itu masing-masing punya kecukupan jumlah kursi minimal 20% di DPR RI atau yang disebut dengan presidential threshold? Jawabnya, tidak. Ketiga parpol itu masing-masing sama-sama tidak punya presidential threshold. Tapi, apakah mereka boleh dan bisa untuk mengusulkan capres-cawapres? Jawabnya, ya boleh dan bisa. Ya oke lah kalau boleh. Namanya juga negara demokratis. Mengusulkan kan memang boleh-boleh saja. Tapi apakah bisa? Sekali lagi, bisa. Bagaimana bisa? Begini. Untuk ini kita mesti mengacu ke Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Undang-Undang Pemilu disebutnya. Di pasal 222 berbunyi begini. Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Nah, sahabat, mari kita zoom di bagian ini. Atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Nah, ini. Kita ambil contoh misalnya PSI lah ya. Di Pileg kemarin tahun 2019 memperoleh lebih dari 2,7 juta suara sah. Hampir 2% dari suara sah nasional nih. Sehingga punya kesempatan dan kemungkinan untuk mengusulkan capres-cawapresnya yang untuk diusung dalam koalisi dengan parpol lain sampai mencapai 25% suara sah nasional. Nah, hal ini sahabat sama berlaku pula terhadap Gerindra, Nasdem, maupun parpol lain peserta pemilu 2019 yang memperoleh suara sah secara nasional, selama mereka bisa menggalang koalisi yang mencapai 25%. Saat ini, sahabat, hanya PDIP satu-satunya partai politik yang secara jumlah kursi minimal 20% di DPR yang bisa mengusulkan sendirian tanpa koalisi. Sementara partai politik lainnya di DPR tidak bisa sendirian, harus koalisi. Berkoalisinya itu untuk mencapai jumlah kursi minimal 20% atau berkoalisi tentang perolehan suara sah nasional yang 25% itu. Jadi kesimpulannya sahabat, secara politik posisi Gerindra, Nasdem, dan PSI adalah sama. Sama-sama sudah mendeklarasikan nama jagoannya dan sama-sama tidak punya presidential threshold atau batas ambang presiden yang 20% itu, tapi sama-sama punya peluang untuk menggalang koalisi 25% suara sah nasional untuk mengusulkan nama capres dan cawapres. Namun sahabat, kita semua masih mesti bersabar. Jadwal untuk pendaftaran calon presiden dan wakil presiden tahun 2024
baru akan dibuka pada 19 Oktober sampai 25 November 2023. Kalau sudah didaftarkan resmi ke KPU itulah baru ada ketetapan. Jadi masih setahun lagi. Politik itu dinamis dan cair. Kita ingat baik-baik ada adium itu ya. Masih banyak kejutan yang bakal muncul nih. Proses deklarasi nama-nama calon belumlah usai, sahabat. Maka popcornnya jangan buru-buru dihabiskan. Pelan-pelan juga mengunyahnya. Nah, kita hanya berharap, sahabat, dan berdoa tentunya partai politik itu menggunakan nurani yang jujur, hati yang bersih, serta pikiran yang jernih untuk mengutamakan kepentingan bangsa ke depan, bukan oportunisme demi kedalaman kantong. Ya demikian, sahabat, catatan saya tentang Gerindra, Nasdem, dan PSI. Sudah deklarasi nama calon, apa dasarnya? Kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.